kamu, tapi kamu sama Jawa aku mau bahasa. Sampai mau misalnya dalam keadaan sangat susah. Dari awal perkahwian, teruskan supaya yang berikan berkat kepada Cik Sabram serta seluruh keluarga langsung menjalani setiap proses ini. Biar lancar semuanya. Anong buat kami si Panganon Nazagar atau si Gatot Muna? Kami ni ang guru namin si Gatamu ngajo buat ni. Asa ang maasi no animat na marito nga dinada buha man na buha man tangan na nagumpas na.
Amin. Rumah tanggamu nang lasmaroham berbahagia mahamuswa. Demi dan dalam nama Yesus HaMashiach, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Di pagi yang indah dan berbahagia ini, kita berkumpul dalam kekudusan, sukacita dan syukur untuk mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui ibadah pemberkatan pernikahan hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdiri untuk menyatakan rasa sukacita kita menyambut kedua mempelai memasuki ibadah suci ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Yeshua HaMashiach, aku berkata, Roh Yahweh, Roh Yahweh mengerami tempat ini. Roh hikmat dan roh pengertian sekarang ada pada kami di tempat ini. Roh nasihat dan roh keperkasaan memampukan setiap kami hari ini. Roh pengenalan akan Elohim
dan roh takut akan Yahweh menguasai setiap kami di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Yahweh Elohim kami, di dalam kemuliaan Yeshua HaMashiach yang telah memberikan kepada kami panji bagi bangsa-bangsa untuk menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Inilah panji yang kuangkat di hadapan-Mu ya Yahweh. Demikianlah sekarang aku meminta kepadamu, termaterailah ibadah saat ini, termaterailah keberkatan hari ini, sebab Engkau telah memberikan hari ini hari kenikmatan bagi setiap kami, hari keberkatan bagi kami, sebab hari ini kami membawa anak kekasih kami untuk mengikatkan perjanjian mereka di hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Elohim yang akan memeteraikan setiap ikatan perjanjian yang dilakukan di tempat ini. Demikianlah akan tergenapi firman-Mu ya Yahweh. Engkaulah Yahweh Adonai Elohim, Roh-Mu lah yang akan menuntun perjanjian nikah yang akan dilakukan di tempat ini, dan Engkau juga lah yang akan menguasai rumah tangga yang akan kami bawa di hadapan-Mu. Maka turunlah berkat-Mu atas Abraham dan Teresa, sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya Yahweh Adonai Elohim, kasih dan kemurahan-Mu memberkati mereka. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, pemberkatan pernikahan anak Tuhan Abraham Silaban dan Cerisa Borusitorus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa pribadi sejenak. Doa kita mulai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya acara kita ikuti sebagaimana yang sudah ada pada kita masing-masing. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan dan dasar dari Abraham dan Cerisa dalam pemberkatan pernikahan mereka pada hari ini, di hari berbahagia ini, saya kutip dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9. Tapi saya akan membacakan firman Tuhan ini dari ayat 9 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan di bawah judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan saya sebuah ingatan akan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita ketika saya bertumbuh dan besar di Sumatera Utara dan tepatnya di Balige. Cerita menarik, dulu orang tua saya menyekolahkan saya di SD Katolik di sekitar Pardedeonan, San Francisco Balige, ada sekolah Katolik di situ, dan kami tinggal di Sangkarnihuta. Artinya kalau kami pergi ke gereja, ke HKB Balige, harus melewati dulu
SD Katolik ini, yaitu di daerah Pardedeonan. Nah, ketika saya sekolah di sana, kalau pulang, saya tidak langsung ke Sangkarnihuta. Sangkarnihuta posisinya itu ke arah Soposurung. Kalau kita berangkat dari Laguboti menuju Siborong-Borong, ya Soposurung, Sangkarnihuta, Soposurung, dan Siborong-Borong, seperti itu. Dulu, ketika saya tumbuh besar, itu orang tua tidak memberi jajan sama sekali. Jadi kalau kita pulang sekolah, rasanya lapar sekali. Tetapi ketika saya pulang dari sekolah, saya tidak langsung ke rumah. Saya pergi dulu ke HKB Balige, yaitu ke Onan Raja. Itu lumayan jauh, kira-kira 2 km saya harus pergi ke HKB Balige, lalu pulang lagi ke rumah. Kenapa saya harus pergi ke situ? Karena saya mengingat di gereja ini begitu banyak makanan. Sekeliling gereja ditanami banyak pohon, banyak buah-buahan. Lalu kami berlomba-lomba pergi ke gereja dan mengambil buah-buahan ini. Dan betapa kagetnya ketika kami mengambil buah-buahan seperti jambu, alpukat, dan yang lain di sekitar gereja itu. Ketika turun, pendetanya sudah ada di bawah. Nah, saya tidak melihat, dan kami yang mengambil buah-buahan ini tidak melihat. Dan ketika kami turun ke bawah, kami begitu kaget. Kalau kami berpikir pasti, kalau udah pendeta di bawah, mungkin kami akan dilaporkan ke orang tua, lalu kami akan dipukul. Tapi ternyata ketika kami turun, pendeta itu bilang, apakah itu sudah cukup? Ngasain oni, buat musita bana, nina, udah tersongkot tahu. Baru berjuni penditon. Padahal kami sudah mencuri atau mengambil buah-buahan dari depan rumahnya. Seorang teolog bernama Stephen Bevans menggambarkan tradisi kita, budaya kita, cara berpikir kita itu seperti kebun, memiliki kebun dan ladang. Dalam cara berpikir, dalam cara bertindak dan berbuat, sesungguhnya kita punya kesamaan. Kita punya musuh yang sama. Tapi kita punya tujuan yang sama untuk memberikan kehidupan dan buah berlimpah. Yang saya mau garis bawahi, ketika ada perbedaan dan karakter, sangat-sangat dibutuhkan sebuah keberanian untuk berdialog, untuk berkomunikasi. Karena kita tahu kita semua punya cara pandang berbeda. Psikolog Daniel Goleman mengatakan ciri khas kita ini ibaratnya pada umumnya kita memakai lebih dominan otak kiri atau otak kanan. Jadi kita bisa tahu orang ini lebih dominan memakai otak kiri atau otak kanan. Karena kita tahu kalau cara berpikir otak kanan itu lebih banyak memakai perasaan. Sedangkan otak kiri lebih banyak berpikir yang real, yang rasional, yang konkret. Saya coba, Bapak Ibu, coba kita semua lipat tangan, Bapak Ibu, lipat tangan. Bukan untuk berdoa ya. Coba perhatikan, ketika lipat tangan seperti ini, ibu jari mana yang di atas? Ibu jari kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Ada yang kiri, ada yang kanan. Daniel Goleman mengatakan, kalau ada yang lipat tangan dengan ibu jari kiri di atas, dia lebih dominan memakai otak kanan. Dia ini gampang tersentuh hatinya. Dia suka bernyanyi, dia suka sharing, diskusi. Tapi kalau ada yang lipat tangan dengan ibu jari kanan di atas, menindih ibu jari kiri, dia lebih banyak memakai otak kiri. Nah, kalau Abraham sama Ceris, coba lipat tangan. Yang mana? Ibu jari mana yang di atas? Ibu jari kiri kanan apa yang di atas? Hah? Beda, berbeda ya? Beda, ya jelas. Mereka berdua sudah berbeda. Orang yang memakai otak kiri ini lebih banyak apanya? Kritis, hitung-hitungannya. Artinya hitung-hitungannya sangat-sangat detail seperti itu. Tapi Daniel Goleman mengatakan kalau ada orang yang lipat tangan dengan memasukkan ibu jarinya dua-dua ke dalam, ada seperti itu tadi, lipat tangan ibu jarinya masuk ke dalam dua-dua, itu katanya tidak punya otak itu katanya. Ada seperti itu. Saya pikir tidak ada. Nah, artinya saya mau mengatakan bahwa kita harus menyadari bahwa cara berpikir kita, tradisi kita dibentuk dari lingkungan, budaya kita, dan di mana kita dibesarkan. Nah, ketika kita berbicara mengenai tema hari ini, dalam khotbah hari ini, dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Pasti Abraham dan Ceres punya pemahaman sendiri mengenai kasih. Dia dididik dengan background keluarga yang berbeda dengan Abraham. Nah sekarang mau dipersatukan. Tujuan pernikahan adalah dipersatukan. Bagaimana yang berbeda ini bisa bersatu? Jika cara berpikir pun berbeda, cara berpikir karakter berbeda, nah ini akan sulit untuk mempersatukan ini. Abraham dibesarkan di Sidamanik, di daerah Simalungun, Sumatera Utara, sedangkan Ceres di Jakarta ya. Nah tentu ini adalah dua budaya yang berbeda dan harus dibenturkan untuk bersatu. Dan Firman mengatakan bahwa ketika Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Dalam pelajaran remaja sekolah minggu atau perguru madua, ada 3 jenis kasih atau 4 dipelajari dari bahasa Yunani. Yang pertama, agave, kasih Tuhan. Iya, kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Hanya kasih Tuhan yang sempurna itu agave. Lalu yang kedua, philia. Kasih philia itu kasih apa? Kepada siapa? Kepada sesama atau keluarga. Yang ketiga, kasih eros. Itu kasih kepada siapa? Pacar, sahabat. Yang keempat, storge. Kalau Meritus Esai Nababan mengatakan hanya gereja tempat di mana kita setara. Jadi jikalau di gereja masih ada membuat posisi-posisi yang ini lebih tinggi, ini lebih dihormati, saya pikir gereja itu perlu dievaluasi. Sahabat di dalam pergaulan kita dimanapun, bahkan beda agama, beda tradisi, beda budaya apapun, jika seorang sahabat dia tidak pernah mengatakan dirinya menjadi superior dan sahabatnya menjadi inferior. Dan inilah makna sahabat yang mau dikatakan oleh Tuhan pada saat kita hari ini. Sahabat itu terbuka, dia itu mau mendengar kita, bahkan di saat kita terpuruk sekalipun, bahkan di saat kita tidak punya sesuatu atau apapun, hanya sahabat yang berada dalam posisi kita. Jadi jangan pernah menganggap sepele kehadiran seorang sahabat. Di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, coba kita buka kitab kita. Mazmur 133 ayat 1 dan 3, saya membacakan kepada Bapak Ibu. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jika apa? Jika Abraham dan Ceres mau keluarganya diberkati Tuhan, sebenarnya tidak sulit untuk menerima berkat Tuhan. Hanya satu, yaitu jika Abraham dan Ceres hidup rukun. Itu satu ya. Jadi ciptakan keluarga yang memiliki komitmen dan mau hidup rukun, maka berkat Tuhan memerintahkan berkat di mana ada kerukunan. Di mana kita berada ketika kita menciptakan kerukunan, maka keluarga akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sebagai penutup firman Tuhan hari ini, memberikan semangat dan penguatan kepada Abraham, dan sekaligus juga menjadi ucapan selamat kami, karena saya sebagai lae dan keluarga bagian dari Abraham, karena kami studi di Korea. Saya pikir tidak mudah datang ke Indonesia dengan begitu banyak ongkos dan juga biaya dan juga pergumulan yang kami juga harus korbankan, meninggalkan kegiatan dan juga tugas belajar kami di sana. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu telah mengikat kita untuk saling mencintai dan mengasihi. Saya ingin Abraham dan Ceres benar-benar memahami cinta kasih Tuhan ini dengan tulus dan murni, dan berjanji di hadapan seluruh keluarga kita di sini untuk benar-benar menciptakan keluarga yang penuh dengan harmoni dan sahabat, yang dimana Tuhan telah memilih Abraham dan Ceres untuk bersatu selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya tutup dengan perintah di mana Tuhan pernah berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku?
3 kali dia mengatakan itu kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dan 3 kali Petrus mengatakan, Guru, aku mengasihimu. Guru, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Dan kata kasih yang dikutip di situ adalah kata philia, di mana philia yang saya katakan itu adalah kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya. Dan Yesus mengatakan dengan menutup perkataan, jika engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Banyak orang salah berpikir, memahami tafsiran ayat ini dengan salah. Ketika agama-agama lain atau orang-orang lain memahami, jika engkau mengasihiku, engkau rela mati untukku. Lalu mau membunuh orang lain, membunuh diri, teroris di mana-mana. Apakah itu yang dimaksud dengan mencintai Tuhan? Yang dimaksud dengan mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan di sini bukanlah membunuh orang lain demi Tuhan, bukan. Karena kata dibalik gembalakanlah domba-dombaku adalah sebaliknya, mencintai kehidupan. Di Korea, sahabat saya bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya mengasihimu, saya mengasihi Tuhan, saya rela mati untuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, kalau kau mengasihi Tuhan dan rela mati untuk Tuhan, maukah kau membersihkan kamar mandi setiap hari? Kamar mandi WC gereja kita? Yang saya mau bilang, mengasihi domba-domba itu adalah daily, setiap hari. Tidak ada seorang gembala yang mengasihi dombanya hanya 1 hari, lalu hanya rela mati untuk 1 hari. Gembala itu harus mencintai domba-dombanya setiap hari. Bahkan dia rela di tempat yang kotor, yang hina, tanpa seorang pun mengenal dia. Dia berkorban, dia berjuang untuk kehidupan domba-dombanya. Dia tidak butuh penghargaan dari orang lain. Dia tidak butuh untuk disorot, diekspos menjadi orang yang terkenal dan hebat. Tapi di baliknya itu dia yang berjuang untuk semuanya. Gembalakanlah domba-dombaku adalah karakter di mana kerendahan hati muncul di dalam membina keluarga. Gembalakanlah domba-dombaku adalah sebuah kesetaraan. Engkau mau memberikan hidupmu, saling memberikan kehidupan, berbagi, tidak mengagungkan diri lebih hebat satu dengan yang lain, tetapi benar-benar menghancurkan ego. Eruption Church, hancurkan ego dari dalam. Jikalau gunung menghancurkan, muntahan keluar, hari ini kasih memuntahkan, meledakkan ego yang ada dalam hati kita. Selamat buat Abraham Silaban dan Seris Morisitorus. Hancurkanlah ego yang ada dalam hatimu saat ini, di mana selama ini jika ada hal-hal hanya kepentingan dirimu yang ingin diutamakan, didengarkan, jadikanlah kasih yang ditekankan oleh dan diajarkan oleh Tuhan buatmu hari ini dari firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, kasihilah Ceris, kasihilah Abraham. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan kebahagiaan hari ini. Kami boleh merasakan kebahagiaan dan sukacita ini ketika cinta kasih telah Engkau tumbuhkan dalam hati, jiwa dan pikiran saudara-saudari yang kami kasihi, Abraham dan Ceris. Kami percaya bahwa cinta kasih itu Engkau tanamkan dan Engkau lahirkan di dalam kehidupan mereka, supaya cinta itu dan kasih itu bertumbuh, mengenal hikmat dan kebijaksanaan. Bukan hanya cinta yang membutakan, tapi hikmat dari Tuhan mengajarkan mereka lebih dewasa dan lebih matang, dan lebih memprioritaskan dan mengutamakan pengajaran dan kasih Kristus dalam hidup mereka, dan menempatkan kerajaan Allah menjadi prioritas dalam hidup mereka. Dan kiranya Tuhan terus membimbing perjalanan hidup mereka, dan seluruh keluarga yang hadir pada saat ini bersama-sama bersukacita, berdoa bersama, dan ingin ya Tuhan, keluarga ini, keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang suatu saat nanti menjadi keluarga yang menjadi berkat dan memberikan pembaharuan di dalam segala tugas dan juga panggilan mereka dimanapun mereka berada, bersama-sama menghadirkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan seluruh jemaat di HKBP Tomang Barat yang juga bersukacita menyambut mereka menjadi bagian dan menjadi keluarga, menjadi sahabat di gereja ini. Biarlah Tuhan keluarga ini terus Kau berkati.
gereja ini dan seluruh jemaatmu, para halado dan hamba Tuhan yang melayani, sungguh-sungguh menunjukkan kasih seorang sahabat yang mau berbagi, terbuka dan egaliter dan equal, dan sama-sama kami Tuhan melayanimu dengan kerendahan hati. Biarlah semuanya ini Tuhan, perayaan demi perayaan yang akan dilakukan dalam acara pemberkatan ini dan acara adat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dasar pernikahan Kristiani. Saudara Abraham Silaban dan Cerisa Lydia Lukas Borusitorus yang dikasihi Tuhan Allah, saudara berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya menurut gambarnya. Inilah yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah dan manusia. Sebab dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan hakikat kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itulah Rasul Paulus memberi nasihat, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan kepada laki-laki dan perempuan. Hai suami istri, hendaklah saudara berdua saling mengasihi dan saling menghormati sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Hiduplah jujur, adil, tulus, sopan, bijaksana dan penuh kedamaian. Hendaklah saudara berdua saling menghormati sebagai sesama pewaris kehidupan kekal yang dikaruniakan Allah. Karena itu hendaklah saudara berdua menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah saudara berdua saling mendengar, saling percaya dan saling membangun. Jauhkanlah kemarahan, kemurkaan, pertengkaran, kekasaran dan pelecehan. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah selalu menguasai hati dan pikiranmu. Saudara Abraham Silaban dan Cerisa Lydia Lukas Borusitorus, saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai pria Abraham Silaban, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa saudara menghendaki saudari Cerisa Lydia Lukas Borusitorus menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudara berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan saudara berdua kelak? Jawablah dengan hati yang tulus ikhlas
Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada mempelai wanita, Saudari Cherissa Lydia Lucas Borsitorus. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa saudari menghendaki Abraham Silaban menjadi suamimu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudari bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudari berjanji tidak meninggalkan dia sampai kematian, menceraikan saudara berdua kelak? Jawablah dengan hati yang tulus ikhlas, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Mertua maju tak, sudah sudah berdua. Belum. Dear Cherissa, aku tidak percaya cinta datang tiba-tiba. Aku percaya bahwa kuasa Tuhan yang bekerja. Benar, awalnya pertemuan kita biasa saja, tapi aku bersyukur detik ini, momen ini berakhir bahagia. Sayangku Cherissa, akhirnya aku menemukan tulang rusukku, pujaan hatiku yang kelak menjadi istriku. Akan kusayangi dirimu, kelak ibu dari anak-anakku seumur hidupku. Satu hal yang pasti, hubungan kita berkenan di mata Tuhan. Hubungan kita berkenan di mata Tuhan sampai maut memisahkan. Forever, I'll cherish you, Cherissa, your husband to be. Abraham Silaban, kamu adalah jawaban doa yang selama ini sudah aku doakan. Kamu adalah pemberian Tuhan di hidupku, dan kamu adalah pria yang tepat dan sepadan untukku yang aku minta kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab melalui tanda yang aku minta kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar aku dapat menjadi istri yang baik dan benar di hadapan Tuhan, menjadi pasanganmu yang setia, yang berhikmat, berakal budi, agar dapat menjadi mahkota bagimu. Sesaat lagi kita bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Untuk itu aku berdoa agar kita akan menjadi sehati, sepikir, dan sejiwa. Satu kata, seia sekata. Aku berdoa agar abang juga dapat menjadi suami yang bijaksana, yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, sehingga langkah-langkah hidupmu selalu disertai oleh Tuhan. Dan tidak akan salah langkah. Aku selalu berdoa agar Tuhan memagari hati dan pikiran kita agar tidak menyimpang daripada firman-Nya. Dan aku mengucap syukur karena rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia, yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, dan menjadi berkat, serta dapat menginspirasi banyak pasangan lain di luar sana, dan tentunya mempermuliakan nama Tuhan. Rumah tangga kita bukan tentang kita, tetapi mengenai Tuhan. Ya. I love you. Sambil itu bacakan itu. Cherissa Lydia Lucas Borsitorus, dari tangan Tuhan sebagai istriku, dan berjanji akan selalu setia dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Ya, aku akan mengasihi dan memperhatikanmu hingga kematian memisahkan kita.
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku menyerahkan cincin ini agar Abraham Silaban memakai sebagai tanda bahwa aku menerima Abraham Silaban dari tangan Tuhan sebagai suamiku dan berjanji akan selalu setia dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan ya, aku akan selalu mengasihi dan memperhatikan Abraham Silaban hingga kematian memisahkan kami. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Saling berjabat tangan. You're the one I've waited all my life for. Akhirnya Tuhan persatukan cinta kami. Di hadapan Tuhan kami bersatu, disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian di rumah Tuhan di tempat ini, Mama Inang, keluarga dari Silaban, Bapak, Mama, menemukan perhitungan. Chasing your heart, my love is yours to hold. Through every high, every low, our love will only grow. And I'll be here when the sun sets. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. In the darkness, our love shines the brightest. When it's hardest, it won't paralyze us. When it feels like we've lost our way, we may bend, but darling, we will never break. No, I'll never stop chasing your heart. My love is yours to hold through every
is yours to hold. Through every high, every low, our love will only grow. And I'll be here when the sun sets, and I'll be here till our final breath. My love is all for you. It's all